Pelanggan PLN dibuat kaget oleh tagihan listrik di bulan Juni yang lebih mahal dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nominal kenaikannya berbeda-beda dan ada yang mengaku melonjak hingga 100%. PLN sontak menjadi bulan-bulanan pelanggan. Beragam tudingan dilayangkan, mulai subsidi silang hingga menaikkan tarif dasar listrik secara diam-diam. Senior Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Jabar, Rino Gumpar Hutasoid, menegaskan PLN tidak melakukan subsidi silang, apalagi menaikkan tarif dasar listrik. Dalam konferensi video bersama media online se-Jawa Barat, Selasa, 16 Juni 2020, Rino menjawab beragam pertanyaan dari para jurnalis. Berikut nukilan konferensi virtual yang berlangsung sekitar 1 jam dan diikuti sekitar 80 peserta ini. Pertanyaannya, berapa dari RRI Bogor, apakah PLN akan memberikan amnesti untuk pelanggan yang tidak mampu bayar? Apakah ada pengurangan biaya atau penghapusan biaya? Baik, untuk Pak Yopri dari RRI, perlu kami sampaikan bahwa memang ada perlindungan untuk pelanggan tarif R1 450 itu sudah diberikan oleh pemerintah. Baik yang 450 gratis sampai dengan bulan September, kemudian juga 50% untuk yang tarif subsidi sampai dengan September, begitu juga dengan tarif I dan B yang dayanya juga 450 sampai dengan Oktober, itu sudah diberikan pemerintah dan pelanggan tidak perlu bayar lagi. Sedangkan di luar itu, sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan yang baru dari pemerintah atau dari PLN, sehingga seluruh yang sudah digunakan oleh pelanggan, apabila kredit tersebut sudah digunakan oleh pelanggan, kemudian juga sudah diberikan perlindungan lonjakan oleh PLN, ya tentunya itu tidak bisa ditawar lagi. Silahkan itu dibayar, itu sudah dengan perlindungan yang ditetapkan oleh PLN sebagai bentuk empati daripada PLN dalam kesulitan di masa COVID. Mungkin itu, terima kasih. Pak Rino, ini ada pertanyaan dari Pak Iwana Putri, pojok 1. Opini masyarakat belakangan ini, masyarakat mencurigai adanya subsidi silang, seperti yang ramai beredar di media-media lah. Adanya subsidi silang yang dilakukan oleh PT PLN secara diam-diam kepada pelanggan non-subsidi untuk pelanggan listrik subsidi yang beberapa waktu lalu menikmati diskon bahkan gratis. Pertanyaannya, kalau masyarakat yang non-subsidi katanya sudah membayar dan melebihi dari biasanya atau ada kelebihan bayar, solusinya bagaimana? Silakan Pak Rino, mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya sampaikan kembali bahwa tidak ada subsidi silang antara pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi. Perlu diketahui bahwa tarif itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi artinya tidak ada yang bisa dilakukan oleh PLN secara sendiri. PLN itu adalah operatornya pemerintah. Jadi apa yang sudah ditetapkan tarifnya berapa, itu yang kita harus bagikan dan kita taat akan itu. Jadi tidak ada subsidi silang yang seperti yang diisukan. Mungkin supaya pemahamannya jadi lebih dimengerti, kita coba berhitung secara sederhana. AC pada saat work from home nyalanya berapa jam dengan sebelumnya? Benarkah nyala sekarang jadi 2 kali lipat? Jika itu saja 2 kali lipat, kontribusi daripada pemakaian AC itu adalah 70% pemakaian listrik adalah AC, 60-70%. Nah, itu membuktikan bahwa di sana sudah terjadi kenaikan pemakaian. Kemudian juga kita bisa melihat alat-alat elektronik lainnya seperti TV. TV mungkin pada saat kita kerja itu sudah mati, tapi pada saat dilakukan work from home atau school from home, juga anak-anak yang sekolah atau yang belajar melalui TV, dan itu berlangsung terus-menerus. Tentunya kalau kita bandingkan pada saat sebelum dan sesudah, itu akan terlihat naik 220%. Jadi tidak benar bahwa dilakukan
subsidi silang. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk Kang Lukman ya, bahwa pada saat PLN akan mengeluarkan kebijakan pembacaan rekening untuk sementara diberhentikan dan dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian, saya sempat diwawancara baik salah satu media televisi Jakarta maupun di Bandung. Waktu itu menanyakan berapa lama rata-rata ini dilakukan, sampai kapan. Saya sampaikan bahwa kalau nanti kondisi situasi sudah kembali longgar, pulih, petugas kami akan mencatat eksesnya seperti apa. Pasti akan terjadi kekurangan atau kelebihan bayar. Kalau kekurangan bayar seperti sekarang, tentunya kami akan tagihkan. Begitu juga kalau ternyata hasil pencatatan real ke rumah-rumah pelanggan terdapat kelebihan, PLN tentunya akan mengembalikan kelebihan tersebut berupa pengurangan pada rekening listrik bulan berikutnya. Rasanya mungkin belum banyak masyarakat mengetahui, tetapi kami sudah juga mencoba menyampaikan informasi tersebut. Apabila dihitung berdasarkan rata-rata, ternyata pemakaian di rumah itu ada kelebihan atau kekurangan, suatu saat pada saat dicatat real ke lapangan akan ketahuan apakah itu kurang tagih ataupun lebih tagih. Selanjutnya ini dari Kang Gun ya, silakan Mbak Erika, di sini tidak terdetek. Ya. Dari Kanggun, kalau ada pelanggan yang merasa keberatan dengan lonjakan, bisakah pembayarannya tidak dicicil tetapi dikonversi kepada bulan berikutnya agar tidak terlalu berat, dan karena kalau dicicil akan semakin berat dan malah terjadi penunggakan, Pak? Saran dari Bapak Gun dari Radio Sonora, Pak. Baik, Kang Gun, selamat siang dari Radio Sonora. Apa kalau dia keberatan dengan tagihan yang sekarang, boleh nggak dicicil? Jadi maksudnya kalau cicil kan sudah sebenarnya dilakukan, istilah capping itu kan sebenarnya cicil. Jadi kalau cicil sudah dilakukan oleh PLN secara terpusat, kemudian berlaku untuk seluruh pelanggan yang ada, tentu cicil itu tidak boleh lagi dilakukan cicilan. Karena kalau dilakukan pencicilan kembali, kemungkinan di bulan Juni itu akan semakin kecil rekening listrik yang akan dibayar, tetapi akan terjadi lonjakan yang luar biasa nanti pada rekening bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Sehingga sudah dipertimbangkan oleh PLN Pusat bahwa untuk mengakomodir daripada kenaikan lonjakan pada bulan Juni ini, maksimum 40% daripada selisih kenaikan rupiah tagihan rekening listrik itu yang boleh dimasukkan pada rekening Juni. Ternyata setelah dimasukkan, ini masih terlalu besar. Boleh nggak dikoreksi lagi? Untuk saat ini itu tidak boleh dikoreksi karena sebelumnya sebenarnya sudah ada perhitungan yang diberikan oleh PLN Pusat berupa keringanan untuk mencicil tahap pertama 40%, sekaligus mengantisipasi supaya bulan berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Demikian, terima kasih. Kemudian untuk yang PHK, ada tidak perhatian daripada PLN? Nah, kembali saya sampaikan tadi, bentuk dari perhatian PLN kepada pelanggan kita yang pemakainya ternyata melonjak, kemudian juga ada yang penghasilannya berkurang. Perlindungan lonjakan tagihan listrik yang sudah dilakukan terpusat, itu bagian daripada yang tidak terpisahkan daripada bentuk perhatian, kepedulian daripada PLN kepada seluruh pelanggan yang ada di Indonesia, diperlakukan sama, dan yang ditagih baru 40%, artinya utang 60%. Itu yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini, termasuk juga di Jawa Barat. Demikian Pak Suryansyah, mohon maaf jika tidak bisa memenuhi semua keinginan daripada pelanggan, tapi itulah yang kami bisa sampai dengan saat ini. Terima kasih. Sebut saja Kang Asep, pegawai kantoran. Pada bulan Januari, tagihan rekening listrik Kang Asep sebesar Rp300.000, bulan Februari Rp300.000, dan bulan Maret Rp300.000. Pada bulan April dimulai PSBB, sehingga Kang Asep bekerja dari rumah atau WFH, dan petugas PLN tidak ada yang mencatat meter Kang Asep seperti bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya, rekening yang dihitung PLN adalah rata-rata dari 3 bulan sebelumnya,
yakni Januari, Februari, dan Maret, yakni sebesar Rp300.000. Tanpa disadari, Kang Asep selama WFH di rumah, penggunaan listrik meningkat sebesar 30% selama 3 bulan PSBB, yakni April, Mei, dan Juni. Mulai dari anak-anak dan keluarga melaksanakan kegiatan sekolah di rumah. Istri banyak menggunakan peralatan elektronik selama di rumah, seperti AC, TV, dan menjelang lebaran membuat kue lebaran menggunakan oven. Tagihan Kang Asep yang seharusnya Rp390.000 pada bulan April dan Mei hanya tertagih Rp300.000 karena PLN menghitung dari rata-rata 3 bulan sebelumnya. Berarti ada kurang tagih sebesar Rp90.000 sebanyak 2 bulan. Dan ketika Juni dilakukan pencatatan meter, pemakaian listrik mirip dengan pemakaian 2 bulan sebelumnya sebesar Rp390.000. Karena masih ada kurang tagih di bulan April dan Mei sebesar 2 kali Rp90.000, maka tagihan bulan Juni Kang Asep menjadi Rp390.000 ditambah Rp180.000 kurang tagih bulan April dan Mei, menjadi total Rp570.000. Kejadian inilah yang terjadi di masyarakat saat ini. Masyarakat merasa tagihan naik 2 kali lipat, padahal tidak. Hal ini merupakan pemakaian pelanggan yang belum tertagih. Semoga ini membantu pelanggan PLN memahami perhitungan rekening.